udah cukup sering lah. Mungkin yang junior belum terlalu terekspos. Apa itu artroskopi? Pada dasarnya artroskopi itu hanya alat untuk melihat, ya. Jadi kalau istilah awamnya kan selalu bilang mau diapain operasi teropong sendi. Apa yang kita lihat di dalam, nah itu tentunya tergantung regio mana yang mau kita scope. Kalau saya kan terutama ngerjakan knee sama shoulder, sama Dr. Yuda juga. Mungkin nanti Dr. Charles lebih ke ankle arthroskopi. Dan yang sekarang masih belum banyak ahlinya juga ya hip arthroskopi, tapi yang melaksanakan itu masih belum banyak ya. Jakarta, Bandung, Surabaya ada mungkin beberapa. Ya. Jadi apa yang diperlukan untuk arthroskopi? Ya, jadi ini pada dasarnya adalah minimal invasif prosedur, artinya kita akan melihat ke dalam sendi. Kita tentunya harus mengerti dulu. Jadi biasanya nggak ada orthopedic surgeon tuh langsung ke arthroskopi. Ya. Kita belajar open dulu semuanya. Ya. Open dulu, jadi kita tahu orientasi kita itu kemana-kemana. Artinya kalau udah sering ngerjakan misalnya arthrotomy, total knee replacement, tentunya kan tahu. Gitu kita belah patella, ada suprapatellar pouch, ada meniskusnya, ada ACL, PCL, ya. Nah, dari mana kita memasukkan scope-nya? Ya, oke. Jadi pada dasarnya kita hanya perlu satu viewing portal, satu lagi working portal, ya. Tapi bukan berarti hanya boleh dua, ya. Di knee, di shoulder, kita buat portal itu seberapa perlu. Kadang sampai 3-4 portal di knee ya nggak ada masalah. Artinya kalau memang diperlukan. Contoh yang paling gampang kalau kita ngerjakan ACL lah, ya. ACL viewing portal kita buat di anterolateral, ya kan? Anterolateral dulu. Anterolateral kita masuk, kita lihat, kemudian kita buat working portal dari anteromedial. Tapi itu nggak boleh kaku. Artinya kalau kita viewing dari lateral, kerja dari medial, bukan berarti harus kerjanya selalu dari medial. Bisa aja viewingnya dari medial, kerja di lateral. Ya, tergantung struktur mana yang mau kita attack, kita perbaiki. Ya. Kalau ini ya oke lah. Ini keuntungan dari minimum invasive surgery ya tentunya lukanya lebih kecil. Ya. Kalau dulu sebelum ada arthroskopi ngerjakan ACL itu open. Jadi sebelum saya fellow pernah juga saya kerjakan open ACL. Tapi hasilnya nggak tahu ya. Pasiennya lost follow up juga. Jadi yang penting kita tahu nanti kita bahas waktu ini arthroskopi sama ACL. Tapi kekurangannya tentu dibandingkan open surgery. Kalau kita open surgery kita melihat langsung, artinya 3D, ya. Artinya kalau sini nggak kelihatan, potong dikit bisa lihat, tarik haknya lebih kuat. Kalau arthroskopi nggak ada cerita. Kalau kita portalnya di situ kita lihat, kita harus memanfaatkan maksimal viewing portal itu. Kita bisa melihat seluruh struktur yang kelihatan di misalnya dari anterolateral, apa yang bisa kelihatan, atau dari anteromedial, apa yang bisa kelihatan. Nah, scope yang standar kita gunakan kebetulan di Adamalik juga ini, ya. Adamalik kan kita pakai Conmed juga. Ini yang 4K nih. Oh, ini yang lama nih. Ini yang lama. Yang baru yang 4K. Tapi prinsipnya sama. Ada imaging dan visualization system itu basic setup ini. Tower arthroskop itu mau merek apapun itu standar, ya. Ada camera unit, ada light source, ada power untuk shaver untuk itu. Kalau pump unit sama kalau sekarang standar karena kita ngerjakan shoulder kita punya RF, ya, radio frequency ablator. Ya. Jadi ini basic setupnya. Ada imaging, ada kamera, light source,
Nah, yang paling penting itu tentu yang di tangan kita, ya, kamera head. Nggak ada contoh ya, Pak Iwan? Ada contoh kamera head? Oh, kebetulan saya kalau Nggak bawa? yang lagi operasi udah gitu. Lagi dipakai, oke. Ya udah. Lupa aku bilang mana. Padahal yang kamera head lama kan ada ya, yang 8.000 ya. Ya. Boleh kalau untuk nanti, untuk yang sesi berikut boleh. Ya, jadi kamera head inilah yang mata kita nanti. Jadi mungkin generasi sekarang nggak terlalu masalah ya. Ya sama aja. Ya, kalau Oke, kamera head inilah yang apa kita, yang mata kita, yang jadi mata kita. Jadi mata kita itu di tangan. Artinya tangan kita lah yang kita pakai untuk melihat apa di dalam sendi, ya. Jadi masalahnya selalu kamera head itu orientasi kamera headnya, ya. Kalau pernah lihat kamera head itu kan ada tombolnya. Tombol itu seharusnya itu jadi titik orientasi kita, ya. Artinya itulah kalau kemana arah itu kita harus tahu. Karena pada shoulder kadang ataupun pada knee, kalau misalnya lateral meniscus kan orientasi kameranya harus kita putar. Tapi yang penting waktu kita lihat nanti permukaan sendinya itu akan tetap sesuai anatomis, ya, supaya kita mengerti. Jadi setup basicnya ya tentunya scope. Scope ini lensa yang kita punya, lensa itu ada macam-macam. Spine biasa pakai 0, kadang pakai 30, ada yang 70. Bedanya tentunya sudut pandangnya. Kalau 30 derajat dari lensa itu akan kelihatan, 70 lebih luas. Tapi kesulitan 70 derajat itu tentunya orientasi triangulasinya lebih sulit, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kamera head, tombol itu harus selalu ke atas. Kalaupun tidak ke atas, kita harus tahu tombol ini arah yang mana. Karena kalau ini kita putar, sensornya putar, maka gambar yang di artroskopi itu juga akan beda jauh, ya. Oke, ini light source, camera system sama monitor. Jadi inilah basic setup untuk artroskopi, ya. Ini ini yang kita punya sekarang, ya, yang di Adam Malik, kita pakai 4K. Nah, ini yang saya bilang tadi 70 derajat. Nah, ini 30 derajat. Kalau kita lihat begini, ini ada pointer ya? Oh, ada. Tapi lambat pointernya. Nah, ya. Jadi ini 30 derajat. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita lihat itu cuma segini. Dari lensanya segini yang bisa dilihat segini. Nah, itu gunanya kita putar light yang kita putar lensanya. Jadi lensanya 30 derajat ke bawah, bisa ke atas, keputar. Jadi kalau ini kita putar, kebayang, bulatannya kan bisa putar. Supaya dapat seluruh visual field yang dari lensanya itu kita putar. Ditandai biasanya kalau di TV itu ada panahnya, ya, ada panahnya itu arah 30 derajatnya. Jadi ke sini, ya. Nah, lensa 70 itu ada blind spot, ya. Jadi karena dia betul-betul lihatnya 70 derajat ke bawah, visual field-nya itu kelihatan cuma sini, ya. Jadi sini. Ada daerah yang nggak kelihatan sama 70 derajat. Kalau yang nolnya itu nggak dapat gitu. Kalau yang 30 derajat, yang pas di depan lensa itu masih kelihatan. Tapi kalau yang 70 itu nggak kelihatan lagi. Ya. Jenis-jenis scope. Untuk knee sama shoulder sama. Yang scope yang 5,5 ya, yang biasa kita pakai. Atau ya 5 kan, 5,5 ya. Yang di 5,5 ya. Ini yang biasa. Apa yang 4 mili? 4 lah, 4 mili, sorry. Yang 4 mili. Yang untuk ankle kalian punya apa? Yang 2,9 ya? 2,9. Ya.
Kalau pernah lihat scope angle tuh pendek, kecil dia, kecil. Kalau scope kita yang biasa kan panjangnya segini. Kalau scope angle tuh cuma segini. Karena memang nggak perlu dalam kan angle dangkal. Ya. Nah ini sih alat-alatnya ya, guide-guide-nya, apa segala macam. Selalu sebelum operasi, basic setup sebelum kita mulai sesudah hidup lampu, selalu ada setting untuk white balance. Ya. White balance itu perlu kenapa ya? Supaya jelas mana yang warna biru, mana yang warna hijau, mana yang warna hitam, mana yang warna merah, pokoknya kelihatan harus warnanya harus benar. Oke. Kalau sudah masuk portal, sudah masuk kelihatan ke dalam, nah tentunya kita perlu alat untuk kerja. Ya. Selalu kita pakai cairannya NaCl. Ya. NaCl karena kita pakai yang namanya radio frequency ablator. Kalau tahu prinsip kerja ablasi itu adalah ionisasi, jadi merusak jaringan, listis jaringannya, bukan membakar. Ya. Ablasi itu juga low temperature, setahu saya 80 derajat panasnya, jadi kalau lebih dari itu biasanya sensornya ada, kalau lebih dari itu dia otomatis berhenti kok. Ya. Jadi pompa untuk artroskopi, mungkin ini yang sering kita lihat karena ini yang ada di Adamali. Perusahaan lain tentunya beda sistem pumpnya, tapi pada dasarnya yang pompa itu gunanya untuk memompa air ke dalam lutut. Ya. Kalau zaman dulu malah kayak urologi malah pakai itu apa namanya, botol di tourniquet, botol dipompa gitu, kayak untuk URS untuk apa. Ya. Jadi tekanan yang biasanya dipakai 40, 35, mungkin kalau perlu lebih tinggi 50, tapi 60 ya jarang lah, kecuali mungkin ada bleeding ya. Tapi kalau enggak, biasanya kita pertahankan di 35-40 supaya nggak terlalu swelling. Karena apapun ceritanya kita pompakan air ke dalam situ, NaCl, dia akan inhibisi ke seluruh jaringan sekitar. Jadi nanti post-op bengkaknya akan lebih besar kalau tekanan lebih tinggi. Untuk pompanya sendiri, ya prinsipnya ini prinsip kerja pompa lah. Artinya air disedot dari botol ya didorong ke dalam sendi. Tekanannya itu yang saya bilang tadi, tekanannya kita mau tekanan yang cukup untuk mengembangkan sendi tapi jangan sampai bengkak cairannya kemana-mana. Ya. Okay. Ya, fungsinya tentu kalau ada cairan di dalam sendi untuk distensi kapsul. Kalau kapsulnya nggak diisi air ya tentunya kita nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian tamponade effect ya supaya perdarahan nggak terlalu banyak ya. Oke. Ini yang efek tamponade itu kalau tekanan kapiler-kapiler yang di dalam sendinya itu bisa kita tekan dengan tekanan pompa ya, maka tentu perdarahan akan berhenti, ya kan? Makanya selalu biarpun post-op kita sedot, kita kosongkan, kadang sesudah operasi tetap juga hematrosis karena masih ada perdarahan. Kalau kita shaver sinoviumnya itu tentu ada perdarahan di dalam. Waktu artroskopi karena kita pakai tourniquet, kita pakai tekanan pompa, ya perdarahannya minimal. Apalagi kalau kita rajin bakar-bakar pakai ablator. Ya. Nah, masalahnya selalu kalau bisa waktu turun tourniquet itu kita udah pasang elastis, ya, supaya ada tekanan dari luar. Paling nggak tamponade effect itu ya dari luar gitu. Ya. Jadi selalu saya bilang kalau misalnya turunkan tourniquet, pasang dulu Robert Jones ya, gitu, soft band elastis, baru turun tourniquet. Ya. Ini shoulder nih, jadi ke shoulder. Ya, kira-kira ini efek cairan ke shoulder. Kalau dia terlalu banyak, ya tentunya ke sini kan bisa. Tapi kalau ngerjain rotator cuff aja misalnya, kita masukkan glenohumeral, kita pompa. Tapi kan kalau rotator cuff robek kan dia akan masuk ke subacromial, otomatis tuh. Ya.
Jadi subacromial pun akan terisi, sini semua terisi. Itu nggak bisa dihindari. Ya. Shoulder dia nganjurkan 40-60, tapi saya sih 40 ya. 40 jarang naik lebih dari 40. Kalau sampai 60 itu nanti sendinya terlalu bengkak, nggak enak, post op-nya tuh kurang enak. Shaver, ya. Salah satu alat utama yang kita gunakan untuk artroskopi adalah shaver. Ya. Sama seperti kamera tadi, selalu patokannya ini tombolnya. Tombol ini harus jadi patokan kita, dan selalu shaver blade-nya itu mengarah ke arah tombol. Jadi kita tahu kemana yang kita potong, ya. Artinya kemana arah tombolnya, ke situ arah motong. Jangan pernah shaver dihidupin, kita nggak lihat ujung shaver itu di mana. Jadi kalau nggak kelihatan, dihidupin aja, cek, tahu ACL-nya kepotong, ya. Jadi ini tetap harus kita nanti waktu sesi ini nanti saya terangkan. Tapi intinya shaver ini harus orientasinya tetap kita harus betul-betul paham shaver itu arahnya kemana. Kamera kita tahu, shaver kita tahu, dengan berbekal itu kita bisa kerja supaya tidak mencederai jaringan yang tidak ingin kita cederai. Ya. Shavernya tentu ada beberapa macam. Yang rutin kita gunakan kalau untuk knee yang seperti ini agresif ya, karena kita mau buang synovium dengan cepat. Yang full radius resector ini motongnya lebih halus, biasa digunakan di shoulder. Ini bisa juga, tapi dia motongnya lebih halus ya, potongnya lebih halus. Kemudian untuk burr, oval burr sama spherical burr, ini untuk akromioplasti. Kemarin kita kerjakan akromioplasti kan, untuk menipiskan akromionnya ini kita harus ambil sedikit-sedikit. Artinya kalau lihat diameternya ini 5 mili. Nah, hoodnya ini berguna supaya nggak tembus. Ya, kalau kita bayangkan ini tebal akromion kan paling berapa lah, ya, 0,6-0,7 cm. Ini burnya 5 mili. Artinya kalau diplok, ditembus ke atas, sisanya berapa? 1-2 mili nanti sisanya, ya kan? Nah, itulah guna ada hoodnya ini. Satu. Nomor 2, ini waktu dia memotong tulang itu benar-benar harus kita kuasai, jangan dia, karena dia akan cenderung untuk meleset. Trok. Ya, masuk aja. Santai. Dia akan cenderung meleset kalau kayak gini, ya. Kalau apalagi yang akromionnya udah keras, udah sklerotik, itu nanti lompat-lompat burnya. Yang takutnya punch out ke superiornya. Oke. Nah, ini yang terakhir alatnya, radio frequency ablator. Ini alat yang sekarang nggak bisa dipisahkan dari artroskopi sekarang. Dulu awal-awal saya ngerjakan belum ada pakai RF, yang ada masih ablator pakai listrik ya. Jadi ablator tapi untuk intraartikuler ada. Bentuknya seperti ini, tapi dia bukan radio frequency. Kalau itu panas, masalahnya itu panas. Jadi itu bisa lebih gampang merusak sendi karena jadi panas. Nah, ablator ini prinsipnya ada 2, yang biru sama kuning. Kuning itu ablator untuk membakar habis. Kalau yang biru itu yang sebenarnya coblation namanya. Jadi jaringan itu lisis karena lupa aku ini ya mekanisme, tapi pokoknya dia akan melisis jaringan, jadi bukan men-shaver, nggak ada sisa. Kalau kita lihat ablator itu kan habis jaringannya hilang aja, nggak ada sisa di dalam sendi karena jaringannya itu lisis, jadi bisa dibuang langsung. Tentunya untuk kerja di dalam kita perlu alat-alat instrumen, grasper untuk menarik jaringan, punch biasanya kita gunakan untuk membuang jaringan. Punch itu ada juga yang ke kiri, ada yang ke kanan, nanti waktu pengenalan alat bisa. Scissor ya untuk motong. Alat kita, pengganti tangan kita di dalam sendi ya ini, probe. Jadi ini tarik-tarik meniskusnya, tarik-tarik ACL-nya longgar enggak, PCL-nya longgar enggak, itu alatnya. Ya. Baik, oke.
Jadi untuk basic setup artroskopi ya saya rasa cukup itu aja. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau basic setup mungkin nggak ada pertanyaan ya. Nanti kita lanjut aja ke knee-nya. Ini artroskopi.